Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan. 3 tahun sudah berlalu. Ya Tuhan, di mana Engkau memulai pelayanan di Kelapa Gading sampai di titik ini, menoleh ke belakang. Ya Tuhan, kami melihat kasih setiamu, kesetiaanmu semua ada karena Engkau. Kami bersyukur. Ini doa kami, pakai gereja ini lebih lagi. Bahwa kami ya Tuhan bisa dikenal oleh orang-orang luar bukan karena karunia, tapi karena kami saling mengasihi satu sama lain. Ajar kami bertumbuh dalam kasih, ya Tuhan, makin hari ya Tuhan, kami dikenal menjadi pribadi yang semakin mengasihi. Berbicara kepada kami hari ini secara khusus, minta Tuhan terangi hati kami. Kalau bukan Tuhan yang menjelaskan, kalau bukan Tuhan yang menerangi, mewahyukan kepada kami, sepandai-pandainya kami tidak mungkin bisa tangkap kebenaran. Tolong kami, berbicara kepada kami. Dan kami sambut firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Mari semua yang percaya dan bersuka cita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, Saudara bisa berikan senyuman yang terbaik, katakan happy anniversary minimal untuk 4 orang. Muka belakang kanan kiri. Oke, Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita bisa kembali melayani. Ini adalah kali keberapa saya melayani, setahun sekali ya. Setahun sekali, saya jarang-jarang saya di tempat ini. Tapi yang luar biasa, Anda terus bertumbuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara, hari ini saya khusus akan bicara, saya merenungkan surat yang dituliskan oleh Yohanes mengenai wahyu Yesus Kristus kepada ketujuh jemaat. Karena berkenaan dengan ulang tahun gereja, saya pikir penting untuk kita merenungkan apa kata Yesus tentang gereja. Cuman sayangnya ibadah GMS Kelapa Gading cuman 5, jadi saya hanya bagikan 5 surat kepada jemaat. Harusnya ada 7, gitu ya. Tadi pagi saya bicara mengenai gereja Efesus. Saudara, kitab Wahyu itu seringkali kita itu menganggapnya atau kita mendekati kitab Wahyu itu seperti puzzle atau jigsaw atau teka-teki. Akhirnya kita terjebak untuk mencari tahu atau membongkar kode rahasia yang di dalamnya, mencari tahu siapa itu antikris, bagaimana Yesus datang, kapan Yesus datang. Akhirnya kita miss. Makanya banyak orang ketika mendekati kitab Wahyu seperti teka-teki akhirnya terjebak dalam teori konspirasi. Siapa sih antikrisnya? Kira-kira gimana sih? Lalu akhirnya menciptakan ada banyak ketakutan. Saudara percayalah, antikristus pasti akan datang. Nanti siapa itu gak usah ditebak-tebak lah. Gitu ya. Karena nanti waktu itu datang Anda pasti tahu. Kalaupun memang itu gak datang di zaman kita hidup, saudara, roh antikristus itu bekerja sampai hari ini. Itulah sebabnya kita harus mendekati kitab Wahyu itu sebagai cermin. Karena surat Yesus kepada jemaat itu ditujukan kepada gereja yang real, itu bukan cuma metafora pada zaman itu. Nah tadi pagi saudara saya bahas kitab Efesus. Saudara kalau Anda lihat dari semua surat, pasti ada bagian yang dipuji oleh Yesus, ada bagian yang dicela. Seperti kalau kita makan ayam atau makan ikan. Sesuatu yang dipuji, perlu Anda teruskan, kalau itu daging Anda makan. Tapi kalau itu duri atau tulang Anda buang. Sesuatu yang dicela oleh Yesus, kita perlu jadikan itu peringatan dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya bicara tentang Efesus. Gereja Efesus ini luar biasa, jemaatnya 60.000 di bawah kepemimpinan Timotius. Gereja ini dirintis pada perjalanan Paulus yang kedua. Dikenal sebagai jemaat yang tidak kenal lelah. Jemaat yang memberi, jemaat yang bahkan rela menderita. Mereka itu bukan pelari sprinter, mereka itu pelari maraton. Kesetiaan mereka teruji, mereka berani bayar harga. Tapi ada sesuatu yang dicela. Pelajarannya adalah, saudara, kita itu bisa punya aktivitas, tapi kita bisa kehilangan hubungan. Saudara, itulah sebabnya tadi saya berikan ini sedikit hint bagi Anda. Saudara, Tuhan gak anti dengan pelayanan, justru perbuatan itu adalah buah dari pertobatan kita, katakan amin. Kalau kita setelah bertobat tapi malas, gak berani bayar harga, gak setia, gak tekun, saudara, diragukan pertobatan Anda.
Karena kelahiran baru itu selalu menghasilkan perbuatan, katakan amin. Namun demikian yang Tuhan tentang itu bukan pelayanan, bukan bayar harganya, tapi mereka itu meninggalkan kasih semula. Kita bisa terjebak di dalam aktivitas tanpa hubungan. Kita bisa terjebak melakukan sesuatu bagi Kristus tapi nggak kenal Kristus. Saudara bisa melakukan sesuatu bagi saya tanpa kenal saya. Nah itu yang Tuhan itu perlu hati-hati. Nah di ibarat kedua ini, saudara, kita akan bicara tentang jemaat di Smyrna. Kita langsung aja ya, kita baca ayatnya. Kita baca di Wahyu pasal 2. Kita baca ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Kalau di sini ada kata bintang atau kata malaikat, ini berbicara tentang pemimpin rohani di dalam jemaat tersebut. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, tanda seru. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu diuji, dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Oke, saudara, sama seperti surat-surat yang lain, saudara, kita perlu tahu sih apa sih suara Yesus terhadap gereja, supaya itu jadi cermin bagi kita. Kira-kira apa sih yang penting bagi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau kita itu berada dalam kegelapan atau dalam kebingungan. Sepanjang kita berjalan dengan Tuhan, kita itu harus tahu dengan yakin apa sih yang Tuhan itu mau dalam kehidupan kita. Apa yang penting bagi Tuhan. Apa yang Tuhan itu hargai. Kita nggak boleh sedikit pun punya keraguan. Yang setuju katakan amin. Kalau di kitab Efesus tadi, berarti Tuhan itu mencari hubungan. Tuhan tidak, itu seperti Maria dan Marta. Tuhan itu bukan tidak menghargai pelayanan Marta, tapi yang Tuhan mau adalah Marta itu mendahulukan hubungan. Makanya dia katakan Maria itu duduk terlebih dahulu mendengarkan, saudara, sesuatu yang terbaik, bagian terbaik yang kamu abaikan. Jadi dengan kata lain hubungan itu harus mendahului pelayanan, katakan amin. Dari situ kita bisa tahu apa yang terpenting. Berarti yang Tuhan cari itu adalah hubungan. Lalu yang Tuhan cari adalah pelayanan yang lahir dari hubungan. Katakan amin. Lalu yang kedua di sini, saudara, kalau Anda baca selalu Tuhan itu akan reveal identitasnya berkenaan dengan jemaat setempat. Di semua surat. Sinkron dengan apa yang dialami oleh jemaat tersebut. Kali ini dia merevealnya inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Untuk kita tahu, Smyrna itu apa sih? Smyrna itu adalah kota yang sangat indah. Kota ini pernah hancur satu titik, terus dibangun kembali pada zaman Kekaisaran Romawi, dan dikenal sebagai kota mahkota. Katakan kota mahkota. Nggak kebetulan janji bagi yang menang di kitab ini, di perikop ini adalah Tuhan akan memberikan kita mahkota. Saudara, dengan kata lain Tuhan itu pintar menggunakan simbol yang mereka kenal untuk berbicara kebenaran kepada mereka. Smyrna itu punya pemandangan yang bagus, kota ini, saudara, salah satu penghasilannya adalah zaitun dan anggur dalam jumlah yang besar. Letaknya strategis sehingga kota ini tergolong makmur karena jadi pusat perdagangan. Kata Smyrna sendiri itu mengandung kata mir atau mur.
itu adalah menjadi sebuah pesan profetik, gambaran profetik tentang penderitaan Yesus Kristus. Itulah sebabnya jemaat Smyrna ini adalah sebetulnya jemaat yang menderita. Saudara, gereja yang alami penderitaan. Nah, siapa yang memerintah pada waktu itu? Kenapa jemaat itu menderita? Saudara, karena pada zaman itu pemimpin Romawi yang memerintah itu namanya Domitianus. Katakan Domitianus. Dialah yang bertanggung jawab atau mengawasi Smyrna. Sayangnya dia ini otoriter. Dia ini pemimpin yang kuat, penuh kontroversi, dan dia otoriter. Dia menuntut rakyat itu tunduk bahkan menyembah kepadanya. Anda harus tahu, ya zaman kekaisaran Romawi di situ itu marak penyembahan kepada kaisar. Dia menyebut dirinya itu Dominus et Deus, artinya Tuan atau Tuhan. Jadi dialah Tuhan. Makanya dia menuntut semua rakyat yang ada di Smyrna itu menyembah dia. Nah, itu bertentangan dengan orang-orang Kristen pada zaman itu. Karena orang Kristen percaya bahwa kita nggak bisa menyembah manusia, menyembah patung atau berhala, satu-satunya Tuhan yang benar yang harus kita sembah. Nah, itulah sebabnya bagi orang Kristen yang hidup di bawah pemerintahan orang ini sangat sulit. Mereka menderita, saudara. Siapapun yang menolak untuk menyembahnya itu akan disiksa, dianiaya, bahkan bisa diasingkan, dipinggirkan, bahkan bisa jadi martir atau dibunuh. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa jemaat di Smyrna itu teraniaya dan mengalami penderitaan yang besar. Nah, saudara, sekarang coba, apa pesan Yesus bagi orang-orang yang menderita? Yang pertama, saudara, kalau Anda baca ayatnya, pernyataan pertama Yesus itu dia berkata tentang akulah yang awal dan yang akhir. Katakan aku. Dengan kata lain, pernyataan pertama itu mereveal pribadi atau jati dirinya. Untuk mereka yang menderita, Tuhan itu mereveal akulah yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali. Enggak lain, bukan ini adalah Yesus. Yesus itu kenapa dikatakan aku yang mati dan bangkit? Coba kata-katanya bagaimana? Saudara, yang telah mati dan hidup kembali. Berarti Yesus itu adalah pribadi yang juga mengalami penderitaan yang sama bahkan mati. Namun dia hidup dan menang. Katakan amin. Jadi sebetulnya, saudara, kalimat akulah yang awal dan akhir itu mengutip dari kitab Yesaya perjanjian lama. Beginilah firman Tuhan bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Itu artinya yang awal dan yang akhir. Dengan kata lain, sebetulnya ucapan Yesus, pesan Yesus yang pertama itu, dia cuma ngomong begini loh. Aku ini selalu ada bagimu. Katakan amin. Aku selalu, dikatakan aku itu yang awal berarti I was. Lalu dikatakan aku ini ada sekarang berarti I am. Lalu yang akan datang itu berarti dia juga dikenal sebagai I will be. Dengan kata lain, aku selalu ada bagimu di masa lalu. Aku juga ada bagimu di masa sekarang. Tapi aku juga akan ada di masa depan bagimu. Dengan kata lain, di tengah-tengah penderitaanmu, engkau harus selalu yakin dan Anda harus tahu betul bahwa dia selalu menyertai. Kenapa demikian? Karena kadangkala kita itu lupa. Sangat mudah kita itu percaya Tuhan menyertai kita waktu kita ada di puncak gunung. Waktu kita dapat promosi, waktu kita dapat rezeki nomplok, tiba-tiba ada orang yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kasih uang 1 miliar kepada saudara. Saudara rasanya sepertinya, Tuhan menyertaiku, betul gak? Waktu saudara itu dapat jackpot, dalam tanda kutip saya gak ngajarin ada judi. Waktu saudara itu dapat promosi, kenaikan gaji, waktu saudara ngalami kemenangan, saudara itu langsung hati saudara besar dan Anda berkata, Tuhan besertaku. Tapi kadangkala kita ini sulit untuk melihat kesetiaan Tuhan.
atau kehadiran Tuhan ketika kita berada di lembah atau di dalam penderitaan atau kesulitan. Itu sebabnya kalau Anda baca dalam kitab, dalam tokoh-tokoh Alkitab, saudara, di kitab Mazmur, Habakuk, semua tokoh Alkitab itu manusia seperti kita. Mereka pun pernah ada di titik, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa penderitaan ini aku alami? Kalau memang Tuhan itu menyertaiku, itu di zaman Gideon. Kalau memang Tuhan itu menyertai kami, kenapa penindasan ini terus datang kepada kami, dijajah oleh bangsa lain? Where are you? Di mana Tuhan? Pertama-tama yang Tuhan kasih adalah, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku pernah menderita, bahkan mati, tapi aku hidup. Aku selalu ada bagimu selama ini. Di masa lalu, aku ada bagimu saat ini juga. Bahkan untuk hari-hari ke depanmu, di masa depanmu, aku juga ada di sana bagimu. Katakan amin. Berarti dengan kata lain, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita merasa semuanya kering, seperti Tuhan itu enggak ada. Kalau hari ini saya enggak ngerti apa yang Anda alami, saudara. Tapi kalau Anda di titik Anda harus mengalami penderitaan atau kesulitan, ketahuilah bahwa Tuhan tidak meninggalkanmu. Halo, amin. Sulit memang mempercayai Tuhan beserta kita ketika kita di lembah. Tapi yang Tuhan mau, makanya Tuhan itu berpesan yang pertama, saudara. Bahwa aku ada bersamamu. Poinnya apa tadi sudah dibuka ya? Dia selalu ada dan tidak meninggalkanmu. Itu pesan pertama dari Yesus. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Catat baik-baik. Dia mengerti dan memahami pergumulan saudara. Dia bahkan mengerti penderitaan saudara. Kesulitan saudara. Dia katakan begini, coba kita baca lagi ayat 9. Aku tahu, katakan aku tahu. Kalau yang pertama, akulah yang awal akhir, gitu ya. Tapi sekarang ini ada kata aku tahu. Kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Yang berikutnya, aku tahu fitnah mereka. Saudara, yang menyebut dirinya orang Yahudi tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka itu jemaah iblis. Yang pertama itu aku tahu kesusahanmu. Saudara, kata kesusahan itu dalam bahasa aslinya, itu pakai kata klipsis. Yang berarti penindasan yang berat sampai Anda itu hancur remuk. Seperti Anda ditekan atau ditumbuk oleh benda yang sangat besar. Itu seperti Anda itu menumbuk beras jadi tepung. Ditumbuk sampai hancur, sampai halus. Itulah namanya kesusahan. Nah, Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu. Saudara, bahkan aku tahu kemiskinanmu. Saudara harus tahu, mereka itu miskin bukan karena mereka malas. Karena Alkitab katakan kalau kamu gak kerja maka kamu gak makan. Kalau kamu malas maka kemiskinan akan menyerbumu, kata Alkitab. Tapi mereka itu miskin bukan karena mereka malas, tapi karena mereka itu ditindas dan mereka itu alami diskriminasi. Karena pekerjaan pada zaman itu, ya kalau mereka gak mau menyembah kaisar mereka susah dapat pekerjaan. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang tersedia itu mewajibkan mereka itu bekerja untuk membuat berhala-berhala. Sehingga banyak posisi-posisi penting mereka nggak bisa kecuali mereka jadi buruh kasar. Mereka juga alami diskriminasi. Begitu tahu mereka orang Kristen mereka dipinggirkan, disingkirkan, nggak dipakai. Saudara, itulah yang menyebabkan mereka itu mengalami kemiskinan, saudara. Lalu dikatakan lagi apa yang terjadi? Saudara, aku tahu fitnah mereka. Berapa banyak Anda itu ngalami dituduh? Enak enggak saudara dituduh? Enggak usah difitnah deh, Anda disalah mengerti pun itu sesak di dada. Apalagi Anda dituduh melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan. Pernah enggak Anda ngalami seperti itu? Pada zaman itu mereka itu dituduh sama jemaat yang mengaku mereka itu jemaat. Ya, mereka itu kumpul di sinagog, tapi yang terjadi adalah mereka di sinagog itu bukan beribadah, tapi mereka itu melemparkan tuduhan-tuduhan kejam kepada orang-orang Kristen pada zaman itu. Makanya Tuhan ngomong, aku tahu fitnah mereka,
Mereka itu adalah jemaah iblis. Kata iblis di situ, akar katanya adalah penuduh atau pendakwah. Saudara, kira-kira apa yang dituduhkan kepada mereka? Mereka itu dituduh kanibal. Karena mereka itu makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Yang kedua, mereka itu dituduh mengumbar nafsu dan melakukan pesta seksual. Karena perjamuan kasih mereka atau agape feast yang mereka lakukan. Mereka juga dianggap merusak rumah tangga karena kadangkala ajaran kekristenan itu memisahkan. Ketika ada orang percaya itu jadi terpisah gitu ya. Orang percaya dan orang gak percaya. Mereka juga dianggap tidak bertuhan karena menyembah Tuhan yang gak ada wujudnya atau gak ada gambarnya. Mereka juga dianggap tidak setia secara politik, tidak setia kepada Romawi, pemerintah Romawi, karena mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan, tidak menganggap kaisar itu sebagai dewa. Mereka juga dikatakan penyebab kekacauan karena mereka memberitakan tentang akhir zaman dan penghakiman. Jadi Anda kalau hidup di zaman itu sulit jadi orang Kristen, saudara. Zaman sekarang kurang lebih ada lebih dari 350 juta jiwa mengalami penderitaan, orang Kristen yang menderita. Kalau mau dikonversikan, 1 dari 8 orang betul-betul mengalami penganiayaan atau penderitaan karena Kristus. Saudara, mungkin hari ini kita belum sampai mengalami penderitaan demikian rupa. Tapi at least, saudara, Anda tahu kan rasanya didiskriminasi? Saudara, mungkin kita ini masih bersyukur loh, karena kita ini termasuk negara yang bebas atau merdeka. Kita punya freedom, kita punya kebebasan beragama. Saudara, sementara di belahan dunia lain, saudara contohnya di China, mereka sulit, mereka bisa ditutup kapanpun tanpa alasan. Kalau sudah khotbahnya sedikit radikal, sudah ditutup selamanya, permanen. Ya, bahkan ada beberapa orang hilang hanya gara-gara menjemput pendeta. Dan gak kembali sampai hari ini. Saudara, kenapa kok saya tahu cerita ini? Karena ini kenyataan, saudara. Gara-gara jemput pendeta terus adakan persekutuan sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi teknologinya bangsa Cina itu, saudara nggak tahu lah gimana, pokoknya mereka bisa tahu. Tiba-tiba yang jadi companion itu begitu lepas seorang pendeta dari bandara dijemput sampai hari ini kagak balik. Sudah 9 tahun lebih. Saudara, mereka nggak punya kebebasan beragama. Saudara, tapi hari ini mungkin itu nggak relevan bagi Anda karena kita ini masih menikmati kebebasan beragama walaupun mungkin di sana sini kita alami diskriminasi. Ya, tapi mungkin itu penderitaan di tempat kerjamu, saya nggak ngerti apa yang Anda alami. Mungkin itu penderitaan yang Anda alami mungkin di rumah tangga, atau itu berkenaan dengan orang tua, atau dengan pasangan, atau dengan anak saudara. Sehingga itu bertubi-tubi seperti beban yang menekan saudara. Atau Anda hari ini difitnah atau dituduh sesuatu yang Anda tidak lakukan. Mungkin itulah penderitaanmu. Apa pesan Tuhan? Ternyata Tuhan itu mau kasih tahu bahwa aku tahu, katakan aku tahu. Waktu Anda dalam kebutuhan, seringkali kan kita ini tergoda untuk cerita kepada orang semua kebutuhan kita, betul nggak? Ya, apalagi kalau itu berkenaan dengan kebutuhan hidup atau kebutuhan finansial. Kita kepengen cerita ke semua orang bahwa kita ini membutuhkan dan kita ini akhirnya cari simpatinya orang. Alkitab itu ngomong begini, jangan seperti bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Sebab sebelum kita ini doa, Tuhan tahu kebutuhan kita. Katakan amin. Sebab itu jangan khawatir akan apa yang kau makan, minum dan pakai. Sebab Tuhan tahu kebutuhan kita. Sebetulnya kata Tuhan tahu itu sendiri sudah memberikan kita kelegaan, saudara. Berarti Tuhan tahu penderitaan kita. Dan orang yang berkata, pribadi yang berkata, aku tahu penderitaanmu, itu bukan orang yang tidak tahu apa artinya penderitaan. Contoh, kalau Anda mau konseling pernikahan, Anda pasti cari konselor yang sudah menikah, betul nggak? Yang sudah tahu, paling tidak sudah ngalami 5 tahun, 10 tahun, ya sudah ngalami apa enak dan gak enaknya pernikahan. Apa artinya pertengkaran, apa artinya perbedaan. Apa artinya dealing dengan perbedaan kepribadian di dalam pernikahan. Pasti Anda kepengen
dengar nasihat dari orang yang mengalami hal yang sama. Halo, amin. Kalau Anda ke dokter gigi, Anda sakit gigi, Anda pasti carinya dokter gigi, bukan saya. Karena saya nggak pernah melakukannya. Apalagi datang ke Pak Nirwan. Anda bisa kehilangan semua gigi Anda. Saudara, Anda pasti juga carinya orang yang pengalaman. Memang kalau Anda mau murah, cari yang koas-koas. Itu kadangkala dapat free, saudara. Bertahun-tahun yang lalu waktu kami masih perintisan, itu kan jemaat kita awal-awal itu banyak mahasiswa. Dulu GMS itu banyak mahasiswanya. Beberapa itu adalah jurusan kedokteran. Nah mereka itu nawarin kita full-timer, mau aku betulin giginya free, gratis, tapi kelinci percobaan. Mereka itu praktek, kita jadi kelinci percobaan. Ya kalau saudara memang gak punya duit, ini kesempatan. Saudara, tapi kan pasti Anda carinya dokter yang paling tidak sudah pengalaman, betul nggak? Saudara, kalau Anda ke bengkel, saudara, pasti Anda cari bengkel yang bukan baru buka biasanya, betul nggak? Ini bengkel yang sudah punya nama atau paling nggak sudah lama buka. Yang ngomong bahwa aku tahu penderitaanmu, aku tahu kesusahanmu, itu adalah Yesus. Dia itu dicobai, hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Makanya dia dikatakan sebagai imam besar kita yang turut mengerti perasaan kita, penderitaan kita. Sebab ia sendiri mengalaminya. Dia sendiri pernah difitnah, dia sendiri pernah dituduh, dia sendiri pernah dihukum mati untuk kesalahan yang dia tidak pernah buat. Bapak Ibu, makanya kalau hari ini Anda berada dalam penderitaan, saudara, satu yang perlu Anda ingat, dia tahu. Katakan amin. Itu juga menghindarkan kita untuk kita tergoda kalau kita ketemu, kita itu meluapkan semua penderitaan kita, apalagi kalau itu berkenaan dengan konflik. Makanya kalau Anda mengalami konflik, pertama-tama Anda datanglah sama Tuhan dulu, bicara sama Tuhan dulu. Jangan bicara sama orang lain, bergosip tentang bagaimana orang tersebut memperlakukan Anda. Katakan amin. Sebab Tuhan jauh lebih tahu daripada manusia. Sebetulnya kita ini, saudara, dengan Anda tahu bahwa Tuhan itu ngerti, itu memberikan kita ketenangan. Dia paham. Dia ngerti air matamu, dia ngerti setiap detik penderitaan yang Anda alami. Amin. Lalu pesan Tuhan yang ketiga, coba dimunculkan. Yang kita bisa pelajari. Saudara. Yang ketiga, ternyata, apa saudara? Dia berkata jangan takut. Coba kita baca ayatnya, ayat 10 bagian B. 10 bagian B, saya baca ulang deh. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Katakan jangan takut. Saudara percaya enggak bahwa semua yang kita alami itu pasti atas seizin Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan itu menimbang-nimbang. Kalau hari ini dia mengizinkan sesuatu yang sulit terjadi atas hidup kita, itu tidak akan pernah keluar dari kekuatan kita. Dan ujungnya kenapa Tuhan mengizinkan ada masalah atau kesulitan menimpa kita, pasti ujungnya itu rencananya itu bukan rencana kecelakaan tapi damai sejahtera. Bukan untuk menghancurkan Anda, tapi pasti ada sebuah maksud, katakan amin. Dengan kata lain, ada loh penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi atas sepengizinan atau atas kehendaknya itu terjadi dalam kehidupan Anda. Makanya firman Tuhan berkata, jangan takut atas apa yang harus, katakan harus. Berarti memang kalau hari ini Anda belum mengalami penderitaan, saya jamin lewat ayat ini Anda akan mengalaminya. Saudara, saya jamin, saudara, dalam hidup ini pasti ada masalah, ada dalam tanda kutip kesulitan penderitaan yang Tuhan izinkan.
Tapi kenapa Tuhan katakan jangan takut untuk sesuatu yang harus engkau derita? Saudara, yang pertama karena kita tahu bahwa dia menyertai kita. Yang kedua, kita tahu bahwa dia itu ngerti penderitaan kita. Tapi yang ketiga saudara, kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Makanya Tuhan izinkan kita. Dia ingin membentuk kita. Itu sudah pasti. Halo, amin. Pada zaman itu memang secara literal saudara. Jadi kaisar tadi itu menjebloskan beberapa orang, dikasih sebuah masa untuk mereka itu bisa menderita sampai di titik mereka itu akan mengakui untuk menyembah kaisar. Mereka dijebloskan di dalam penjara. Saudara, di ujungnya kalau mereka tetap tidak mengakui, mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dan bisa jadi mereka akan dibunuh. Jadi di masa 10 hari ini itu enggak mudah. Saudara, mereka itu ditantang untuk kalau kamu tidak mengakui kaisar, kamu akan menerima hukuman yang jauh lebih berat. Tapi Tuhan katakan, Tuhan gak menghindarkan mereka, Tuhan tidak melepaskan mereka. Malah Tuhan berkata, itu harus engkau alami. Jangan takut terhadap apa yang harus. Saya itu terganggu dengan kata harus. Saudara, seolah-olah Tuhan gak membebaskan mereka dari penderitaannya, tapi Tuhan memang ingin mereka mengalami atau menghadapinya. Makanya Tuhan berpesan, jangan takut. Katakan amin. Seringkali kan kita khawatir, jangan-jangan lewat kesulitan ini hidupku hancur. Jangan-jangan lewat penderitaan ini hidupku hancur. Tuhan selalu punya rencana yang indah. Bahkan dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Tahu nggak apa yang membuat kita hancur di dalam penderitaan kita atau kesulitan kita? Sikap, katakan sikap. Yusuf adalah seseorang yang hidupnya itu pahit. Dia dibenci dan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang, dia jadi budak. Dia di titik itu, dia nggak pahit. Kalau dia pahit, dia pasti jadi penjahat. Tapi dia malah jadi kepercayaan dari Potifar. Namun demikian, dia sudah murni masih dituduh mau memperkosa istri dari Potifar. Dia difitnah, akhirnya dia dipenjara. Harusnya dengan hidup sepahit itu dia jadi orang yang kepahitan. Orang yang kepahitan itu bisa kelihatan dari mana? Saudara, sikap-sikapnya gak mungkin. Orang yang kepahitan sikapnya manis itu gak mungkin. Dia dipenjara, kalau dia ngalami pengalaman pahit seperti itu, dia harusnya jadi raja berandalan di penjara atau ketua gangsternya. Tapi yang aneh, dia ini malah jadi kepala penjara kepercayaan. Ini bukti bahwa dia ini orang yang hidupnya pahit tapi gak jadi kepahitan. Saudara, bahkan yang ditawan itu tawanan-tawanan raja. Dia ini dijebloskan sama Potifar. Harusnya dia sekongkol dong sama musuh-musuh dari Mesir. Harusnya di penjara itu dia bukan jadi orang kepercayaan, justru jadi troublemaker. Bapak Ibu, jadi yang membedakan adalah sikap kita. Kalau Anda bersikap dengan baik, kalau Anda percaya bahwa Tuhan kalau izinkan sesuatu yang dalam tanda kutip sulit bagiku, kalau Tuhan izinkan sebuah penderitaan ada aku alami, itu bukan untuk menghancurkanku, tapi ujungnya Tuhan bisa turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Katakan amin. Dalam segala hal, tahu nggak bahasa aslinya apa? Segala hal. Nggak ada arti yang lain. Kadang kita ini nggak percaya sama Alkitab, jadi kita teliti sampai ke akar katanya. Jangan-jangan artinya lain. Enggak, ternyata saudara, artinya dalam segala hal berarti termasuk dalam penderitaan Anda. Amin saudara. Yang ke berapa? 4. Ternyata dia menghargai yang namanya karakter atau kesetiaan Anda. Coba ayat 10, coba bukakan lagi. Ayat 10 dikatakan begini. Ayat 10. Perhatikan bagian bawah. Hendaklah engkau setia sampai mati.
dan aku akan mengaruniakan kepadamu. Oke, itu nanti kita baca. Dikatakan hendaklah engkau setia. Berarti kita bisa tahu di balik penderitaan apa yang Tuhan inginkan. Ternyata yang Tuhan cari itu karakter. Dari sini saya itu paham, kalau Tuhan izinkan Anda masuk dalam sebuah dapur api atau penderitaan, ternyata itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Tahukah saudara, karakter itu sesuatu yang Anda miliki atau tidak Anda miliki. Either you have it or not have it. Itu adalah virtue. Anda nggak bisa berpura-pura atau bertingkah seolah-olah Anda memilikinya. Kalau Anda nggak memilikinya, mungkin Anda bisa pura-pura sejenak, tapi Anda akan kelihatan aslinya. Either you have it or not have it. Itulah sebabnya Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada, saudara, berkat atau bahkan karunia. Perhatikan ya, jangan salah paham dulu. Saudara, ada kedudukan antara karakter dan karunia. Karakter itu adalah siapa dirimu sesungguhnya. Sementara karunia itu pemberian. Halo, amin. Kalau Anda hari ini bergerak dalam karunia Roh Kudus, itu pemberian. Simple aja, simple. Ya, saya kan sering, misalnya terakhir itu ada orang sakit datang dibawa. Yang terakhir yang the latest saja ya, yang the latest. Beberapa hari yang lalu, jemaat bawa ada seseorang untuk saya doakan. Ternyata orang ini itu pernah kecelakaan 2 tahun yang lalu, tapi karena dana dia nggak pernah berobat. Sampai satu titik, separuh dari tangannya itu kesemutan, kakinya kesemutan. Ya, dia sudah terapi ke dokter melalui BPJS. Terakhir itu bermasalah di sini. Karena syarafnya terjepit gara-gara kecelakaan itu sampai nyeri tangan sebelah mana ini. Tangan kanannya itu nggak bisa dinaikkan lebih dari sini. Ya, dia sudah disuntik berkali-kali, disuntik. Ujungnya dokter menyarankan ini sudah nggak bisa lagi pakai suntik, harus dioperasi karena kejepit. Datanglah ke gereja, saya layani, saya tanya, gitu, ibu juga mesti coba. Ya, kalau yang dokter itu pasti fisioterapi, tapi ada ilmu yang lain. Saya ngomong, ada loh yang namanya chiropractor. Itu kertek-kertek gitu loh, tahu ya. Itu bisa juga dicoba ibu, karena bisa loh, itu kan bisa jadi itu faktor teknis. Jadi pembetulannya juga teknis, tapi memang ya kedokteran sama ilmu medis sama ini itu kadang bertentangan, tapi bisa dicoba gitu. Saya ngomong, saya punya teman ini, pendeta ini pernah ke chiropractor, berhasil loh, tapi ya ini cuman saran aja. Tapi anyway di luar itu kan ya saya akan doakan supaya terjadi mujizat. Terus dia ngomong, oh iya Pak Puji, ya intinya dia keterbatasan dana gitu ya. Ini pun dia pakai BPJS, ya sudah kita doakan. Ya sudah, begitu saya doakan, biasa kan saya ngeceknya kan biasa kan tangannya panjang apa enggak, maksudnya panjang sebelah atau enggak, kakinya panjang sebelah atau enggak gitu kan. Sesimpel itu. Ternyata didapati tangan kanannya sebelah sini, tangan kanannya itu lebih pendek. Lebih pendek. Nah biasanya saya langsung perintahkan be align itu dalam hitungan detik sejenak langsung tumbuh. Tapi aneh ya waktu kali ini saya doakan tangan kanan yang bermasalah itu nggak tumbuh. Malah saya kan ngomongnya right arm be align. Nggak bergerak. Akhirnya saya doakan tangan kirinya supaya mundur sejajar. Ini aneh. Saya jarang ngalami ini. Saya ngomong waktu tangan kiri be align, tambah tumbuh tangan kirinya. Tumbuh tambah panjang. Sampai satu titik berhenti, lalu saya doakan tangan kanannya akhirnya tumbuh menjadi sejajar. Bin ajaibnya adalah, dia angkat begini, diputar-putar gini, loh kok gak ada. Nyerinya gak ada. Seketika itu juga. Lalu kaki, karena dia juga di syaraf kejepitnya juga di lumbar. Ibu saya angkat ya kakinya. Aduh sakit, diangkat sakit. Oh ya udah, saya nggak pegang, ya udah diangkat pelan-pelan, dinaikkan di kursi. Sesimpel itu loh. Saya doakan ternyata juga memang ada perbedaan elevasi. Begitu saya doakan, begitu jadi lurus, saya doakan cervical spine semua, thoracic spine, lumbar semua be align. Ibu coba berdiri,
Coba jongkok-jongkok. Lakukan apa yang dilakukan sebelumnya. Sesimpel itu. Nyerinya hilang. Ya, yang tadi diangkat nyeri itu gimana? Diangkat-angkat kok. Sesimpel itu. Nah, saya mau katakan itu adalah pemberian. Itu nothing to do dengan saya, saudara. Dan itu juga bukan ukuran kerohanian. Katakan amin. Worship night kemarin. Ya, seringkali kan kalau worship night saya kan pelepasan-pelepasan kan. Gitu ya. Siapa yang ikut worship night kemarin? Ada satu momen kan saya minta semuanya gandengan tangan. Saya mau tengking kuasa gelap. Gitu ya. Nah, biasanya saya kan memang gemes sama setan. Seringkali begitu kita itu, biasanya saya kalau nengking begitu, saya tuh menggumam dulu, gitu loh. Saya belum nengking, saya baru, udah teriak-teriak kelepasan semua manifest. Itu nggak ada hubungannya dengan karakter. Itu juga bukan ukuran kerohanian. Do you mudeng? Itu adalah pemberian, itu kuasa Allah. Saya cuman beroperasi di dalam iman. Katakan amin. Ada satu momen satu kali orang datang di kantor, 2 orang suami istri. Nggak tahu apakah dia hadir di sini. Ya, kalau orangnya hadir di sini. Ya, intinya dia itu pernah dilayani oleh dukun Kristen. Dia cerita, Pastor Puji kok saya jadikan medium, saya dimasukin roh. Terus saya hanya bisa ngelihat ini, itu, suami istri. Saya ngomong itu pendeta bukan Kristen, itu bukan karunia Roh Kudus, itu dukun. Kamu berdua harus didoakan suami istri. Singkat cerita panjang lebar, ya udah kita doa ya. Saya ambil dia bawa anak kecil. Sesimpel saya undang mereka untuk terima Yesus. Begitu sampai nama Yesus, yang cowok gak bisa ngomong. Wah ini sudah pasti ini. Begitu saya tumbang tangan langsung manifest. Setan yang ngomong, aku gak mau keluar. Begitu saya tengking, gak mau. Nah kalau Anda digituin, apalagi ketemu sama roh jenis Isabel yang bisa maki-maki atau mentertawakan Anda, jangan takut. Karena apa? Setan di bawah otoritasmu, hai orang-orang Kristen. Kalau Anda ragu-ragu, wah sudah susah keluar. Kalau Anda takut susah keluar. Saya cuman, sederhana, oke kamu gak mau keluar, keluar sekarang. Sampai akhirnya bebas. Setannya bisa ngomong. Istrinya juga pelepasan. Saudara, sesimpel itu, saya mau kasih tahu, itu bukan saya lebih rohani darimu. Itu sesederhana saya cuma mempraktekkan apa yang saya terima cuma-cuma waktu saya lahir baru. Yaitu otoritas atau identitas kita. Bedanya mungkin karena Anda sering ragu-ragu aja kalau ketemu sama setan. Apalagi kalau setannya manifestasinya macam-macam. Padahal Anda jangan takut. Makanya kalau Anda kencing masih ketakutan sendirian malam-malam. Anda itu orang Kristen, roh Allah lebih besar daripada dirimu. Katakan amin. Makanya kalau Anda terima baptisan Roh Kudus berbahasa lidah dan sebagainya, itu semua bukan ukuran kerohanian. Anda bisa bernubuat, itu bukan ukuran kerohanian. Ukurannya adalah karakter. Tapi mengapa kita percaya dan butuh karunia Roh Kudus? Karena kita perlu memenangkan dunia. Kita nggak bisa usir setan dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa sembuhkan orang sakit dengan kekuatan kita sendiri. Kalau tanpa karunia Roh Kudus, maka pelayanan kita kering, pelayanan kita nggak efektif. Karena apa? Kita lakukan semua dengan daging kekuatan kita sendiri. Makanya kita perlu bergerak juga dalam karunia for the sake, untuk jiwa-jiwa. Katakan amin. Tapi ukuran kerohanian kita bukan karunia. Jadi Anda jangan terkesima kalau orang bernubuat, sembuhkan orang sakit, berbicara dengan bahasa roh. Saudara, itu bukan ukuran kedewasaan. Ukuran kedewasaan itu apa saudara? Karakter. Katakan amin. Nah bagaimana membentuk karakter? Saudara, di banyak cerita Alkitab. Contoh, Yakub itu punya panggilan. Dia itu mewarisi panggilan dari kakek dan papanya. Abraham dan Ishak. Yakub ini punya panggilan yang luar biasa. Tapi Tuhan tahu bahwa dia nggak bisa terima berkat sebelum dia dihancurkan sama Tuhan. Sebelum dia mengalami proses kehancuran. Kenapa? Karena dia itu tabiatnya, bahkan sejak lahir Alkitab berkata,
Itu Ribka itu ngomong, kenapa ini terjadi ya? Karena apa? Bergulat. Versi terjemahan baru itu pakai kata bertolak-tolakan di dalam kandungan. Versi Alkitab yang terbuka itu saling bergulat. Makanya dia itu dianggap sebagai pemegang tumit. Karena apa? Dia dari kandungan aja gak mau kalah. Dia pengen nomor 1. Saudara, waktu lahir dia itu kepengen berkat karena dia tahu apa maksudnya artinya berkat. Apalagi kalau itu berkat kesulungan. Karena apa? Dia dapat warisan double porsi lalu dia akan meneruskan warisan rohani dari ayah-ayahnya. Jadi dia tahu artinya berkat kesulungan. Tapi dia dapatkan itu dengan cara apa? Nipu. Pertama dia menggunakan atau memanfaatkan kelemahan dari kokonya. Habis berburu kecapean, kepengen makan. Kamu mau makan? Gak apa-apa, jual hak kesulunganmu dulu. Itu licik, dia itu manipulatif. Saudara. Yang kedua, dia menipu ayahnya sendiri. Dia pakai baju berbulu-bulu, mirip seperti Esau. Lalu ditanya, siapa kamu? Akulah Esau, diberkatilah dia. Esaunya begitu tahu, ngejar dia mau dibunuh, dia dendam kesumat sama dia. Makanya dia ngomong sama papanya, benarlah namanya itu memang Yakub, artinya penipu. Menggeser, mengambil bagian orang. Ya, 2 kali dia menipu aku. Yang pertama soal hak kesulungan dengan apa? Semangkuk kacang merah. Ini dia ambil berkat kesulungan dari papaku. Lalu apa yang terjadi? Tuhan gak biarkan si Yakub ini lolos. Singkat cerita Yakub ini pergi ke luar negeri, maksudnya pergi di luar tanah perjanjian. Nginep di tempatnya Laban pamannya. Apa yang dia alami di situ? Dia ngalami proses penghancuran, saudara. Dia kan suka nipu. Kali ini dia ngerti apa artinya ditipu. Dia 20 tahun kerja, 14 tahun untuk dapatkan Rahel dia harus kerja gratis 14 tahun. Yang pertama ditipu, 7 tahun pertama ditipu, dibuka kerudungnya, loh kok Lea? Ditipu, kalau kamu mau menikah gak apa-apa, kamu ambil sekarang tapi kamu harus kerja 7 tahun lagi gratis sama aku. 6 tahun sisanya, 20 tahun kan, itu kerja untuk upah. Dan upahnya itu ditipu terus, diganti-ganti. Kali ini sang penipu tahu rasanya ditipu. Saudara, saya gak ngomong hari ini kalau Anda, kenapa Tuhan aku ditipu? Saya nggak menuduh Anda penipu loh ya. Tapi dia harus mengalami kehancuran. Lalu 1 kali setelah genap 20 tahun, dia dapat suara Tuhan, kamu kembali ke tempat kelahiran nenek moyangmu. Tapi dia takut. Dia takut sama siapa? Gogonya. Nah, otak liciknya masih jalan manipulatifnya. Saudara, dia bagi 2 grup. Supaya kalau kokonya marah, grup yang pertama nggak hilang semuanya gitu loh. Dia kasih grup yang pertama maju, dia sama dari keluarganya dulu maju, klan pertama maju, dikasih bawa persembahan-persembahan supaya melunakkan hati Esau. Grup kedua baru maju, dia stres, dia ketakutan, dia duduk sendirian di tepi sungai Yabok. Tiba-tiba muncul pria misterius, bergulat sama dia. Saudara, begitu pria misterius ini tahu bahwa dia nggak bisa menang sementara Fajar mau menyingsing, dia menyentuh pangkal pahanya, itu pangkal pahanya. Terplecoklah dia. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang menyentuh ini berarti supranatural, disentuh gitu langsung terplecok. Tidak lain tidak bukan, ternyata itu adalah Tuhan sendiri yang bergulat sama dia. Waktu terplecok, saudara pernah dioperasi? Adiknya Pastor Philip itu pernah operasi pangkal ini loh, bongkol ini loh, diganti titanium. Sakitnya luar biasa, saudara. Saudara kalau habis operasi, sudah terkapar gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau terluka. Tapi anehnya si Yakub ini luar biasa. Dalam kondisi kesakitan begitu, itu malaikat Tuhan sendiri gak dilepasin, dia sambil ngomong gini, aku gak akan lepaskan kamu. Sampai engkau memberkati aku. Di sini aneh nih. Anehnya di mana? Bukankah dia sudah terima berkat? Berkat kesulungan di awal-awal tadi.
Tapi di hari itu dia tahu bahwa sebetulnya waktu dia ambil berkat itu dengan cara menipu, dia tidak mendapatkan berkat itu sebetulnya. Dia nggak punya berkat itu sebetulnya. Makanya kali ini dia ketemu sama ini. Dia tahu ini adalah Tuhan. Aku nggak akan lepaskan engkau sampai engkau memberkati. Dibuatlah dia terpelecok. Kenapa? Ini pangkal paha ini simbol dari apa sih? Kekuatannya. Simbol dari dia itu mendapatkan berkat. Dia itu tipe orang yang manipulatif, akalnya licik. Dia ingin mendapatkan apapun yang dia mau dengan caranya sendiri dan kekuatannya sendiri. Kali ini dia sadar bahwa aku butuh berkat itu. Makanya Tuhan sentuh, dia jadi cacat seumur hidup. Lalu malaikat itu ngomong begini, siapa namamu? Saya mau tanya, apakah Tuhan gak tahu siapa namanya? Kenapa kok dia tanya? Sebetulnya bukan Tuhan cari informasi, tapi sebetulnya di sini. Dulu waktu di masa lalu, waktu dia mau dapatkan berkat, papanya tanya Aling sama, siapakah engkau? Dia jawab, Esau. Kali ini, siapa namamu? Kali ini dia jujur dengan dirinya sendiri. Akulah si penipu itu, akulah si Yakub itu, yang berjuang dengan kekuatanku sendiri. Akulah penipu itu. Dia jujur dengan dirinya sendiri. Makanya Anda nggak mungkin akan berubah sampai Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Sampai Anda datang di altar Tuhan dan berkata, Tuhan aku berdosa. Tuhan aku selama ini suka menipu. Tuhan selama ini aku berzina. Begitu dia jujur, saudara, dia dapatkan berkat, dia langsung diberkati. Halo amin. Kali ini dia masuk ke tanah perjanjian dengan pincang. Dia masuk tanah perjanjian bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan manipulasi atau akal bulusnya. Tapi dia masuk ke tanah perjanjian itu dengan berkat. Katakan amin. Makanya waktu ketemu Esau, herannya Esau gak memburu dia. Esaunya dibentuk Tuhan, dianya juga dibentuk. Esau bisa maafkan Yakub, Yakub bisa minta maaf sama Esau. Saya percaya pasti itu saling maaf-maafkan, saling mengampuni. Pertanyaannya, saudara, Yakub itu kenapa kok baru dihancurkan dulu baru Tuhan berkati? Sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Saudara, berkat itu bicara tentang blessing, bukan hanya materi, tapi restunya Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa dari antara kita belum diberkati itu karena memang Tuhan, karena memang Anda belum mengalami kehancuran. Anda belum siap handle berkat. Karena kalau Anda diberkati, Anda pasti sombong. Makanya Tuhan hancurkan dulu. Saudara saya ngalami di dalam dunia ministry, gak gampang. Saya pernah ngalami lebih dari 10 tahun, dalam tanda kutip, ditindas. Ketemu sama orang yang manipulatif, sampai saya pernah kena panic attack. Pahit, saya noleh ke belakang, saya pernah protes Tuhan. Aku ini rasa tahun-tahunku hilang. Anda tahu karena saya ini ambisius. Saya ini orang pencapaian. Saya ini orang visi. Saya pengen begini. Saya mau begini. Saya mau begitu. Dengan kata lain, saya kalau noleh ke belakang, saya ini bakat sombong. Bakat sombong saya itu gede banget. Makanya kalau saya noleh, saya dulu pernah protes, kenapa saya kok gini amat prosesnya. Kok teman-teman yang lain kok gak ngalami seperti yang saya alami. Kenapa kok saya hebat amat sampai hampir mau menyerah, sampai saya mau meninggalkan pelayanan saudara. Kagak kuat. Saudara, sekarang hari ini saya noleh ke belakang. Oh alah, gitu ya. Setelah saya lulus di dalam itu, gereja bertumbuh hari ini 31.000 saudara. Saya noleh ke belakang, saya tahu maksudnya Tuhan. Kalau saya nggak ngalami proses ditumbuk gitu ya, sudahlah, saya pasti sombong. Saya nggak ngomong saya sekarang sudah rendah hati, tidak. Saya tahu Tuhan masih punya PR sama saya. Tapi kalau saya melihat pola Tuhan itu sama, Tuhan nggak bisa berkati Anda sampai Tuhan hancurkan Anda dulu. Katakan amin. Yang Tuhan mau adalah setialah. Katakan amin. Jangan menyerah di tengah jalan. Karena Tuhan lebih tertarik
mengubah karaktermu ketimbang memberkatimu dulu. Karena kalau Anda nggak dihancurkan dulu, Yakubnya itu masih hidup. Nggak akan ganti nama jadi Israel. Saudara, kalau penipunya itu masih hidup, saudara, saya yakin Anda nggak bisa handle berkat. Begitu dapat berkat pasti sombong. Pasti tinggalkan Tuhan. Pasti jadi aneh-aneh. Pasti. Saya nggak ngomong sekarang ini saya sudah kebal. Tidak. Saudara. Tapi kuncinya adalah sabarlah di dalam proses. Halo amin. Waktu Yakub ditipu, harapkan Rahel dikasih Lea. Ada nggak tertulis maka dendamlah Yakub dan membunuh Laban? Ada? Nggak. Dengan kata lain Yakub pun belajar berespon benar di masa-masa sulit penderitaannya. Itulah yang membuat dia akhirnya menang. Amin, saudara. Saya kelebihan ya. Poin yang terakhir. Poin yang kelima. Dia berjanji akan memberi Anda mahkota. Kata mahkota di sini itu sebetulnya dalam bahasa asli ada dua jenis. Yang satu itu adalah ini, sebentar ya saya baca dulu. Yang satu itu diadema, itu bicara tentang mahkota kerajaan yang indah, simbol otoritas. Tapi yang satu itu pakai kata Stefanos. Ternyata kata yang dipakai di sini itu bukan diadema, tapi Stefanos. Stefanos ini adalah, kalau di dalam dunia Olimpik itu terbuat dari semacam kayak apa ya, akar-akar lalu masih ada daun-daunnya. Itu diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada atlet-atlet yang memenangkan pertandingan. Yang menyelesaikan pertandingan. Kalimat yang sama inilah yang dipakai oleh Paulus waktu dia berkata, aku telah menyelesaikan garis finish pertandingan dengan baik. Dan Tuhan adalah hakim yang akan memberikanku mahkota. Dengan kata lain, saudara, harus yang kita kejar itu adalah satu. Saya terus berdoa Tuhan, jangan sampai saya berhenti di tengah jalan. Saya mau finish well. Saudara, saya hari ini belum mencapai garis finish, tapi saya nggak mau gugur di tengah jalan. Saya mau finish well. Amin saudara. Karena janji Tuhan, barang siapa menang, kita akan dapatkan upah, kita akan dapatkan penghargaan, kita akan dapatkan mahkota dari sorga. Kalau Anda menderita, saya tutup dengan kalimat ini. Jangan menyerah. Amin saudara. Satu kali, coba bangkit berdiri sama-sama. Satu kali saya tutup dengan ini. Seorang perempuan, dia sekolah. Dia itu hidup di dalam didikan orang tua yang sangat-sangat encouraging. Dikuatkan, aku tahu kamu bisa, aku tahu kamu mampu. Tapi waktu dia di sekolah, ada sekelompok teman atau geng yang suka membuli dia dan membenci dia. Suka mengganggu dia. Satu kali ketua geng ini meninggal. Lalu dia itu harus kasih kesaksian tentang orang ini. Lalu dia akhirnya ngomong, dalam hidup saya ada dua kelompok orang. Yaitu orang tuaku dan teman-teman baikku yang selalu mensupport, memberikan kekuatan. Tapi ada juga pihak kedua yang berjasa bagi hidupku. Dia ngomong begitu. Yaitu kelompok orang-orang yang menempa mentalku, yang menguji hatiku, yang meneguhkan atau membentuk kekuatan dalam diriku. Yaitu adalah orang-orang yang menjengkelkan, yang selalu mengganggu aku. Kalau aku hanya dikelilingi oleh orang-orang yang terus positif sama saya akan tumbuh jadi pribadi yang rapuh. Itu sebabnya aku bersyukur ada orang-orang yang dalam tanda kutip menjengkelkan bagiku, karena gara-gara orang-orang inilah aku dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Kalau Anda beli rumah, jangan cuma beli rumah karena bagus modelnya, tapi pastikan rumah itu kuat. Kalau beli sepatu, jangan cuma bagus modelnya, tapi pastikan sepatunya kuat. Halo, amin. Ciri-ciri pribadi yang kuat adalah kita tahan
menghadapi kekecewaan, tahan menghadapi delay, tahan menghadapi harapan gak jadi kenyataan, tahan menghadapi ketidaknyamanan, tahan menghadapi godaan. Saya tahu Anda mungkin mau menyerah, saya tidak mengecilkan penderitaanmu, tapi saya mau katakan, jangan menyerah. Tuhan sedang membentukmu. Katakan amin. Mari kita angkat tangan sama-sama.